Yang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, Yulista silakan berdiri. Besarin suaranya. Baik teman-teman, sebelum kita lakukan kegiatan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yuli. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang bisa jadi dirjennya di depan? Sofi? Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Sofi. Ibu cek kehadirannya dulu, semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Dengarkan ya absennya. Alfredo sakit? Antonius? Mering? Doni? Oke. Ibu lihat kurang semangat ini. Kita ice breaking dulu, berdiri. Semuanya berdiri. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, oke. Jadi semua sudah konsentrasi, silakan duduk. Semuanya perhatikan ke depan, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa, Sofi? Perubahan materi dan klasifikasi materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, topik ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran kita pertemuan sebelumnya tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, tentang materi, benar ya. Ada yang masih ingat apa itu materi? Sofi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Iya, benar sekali ya. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya apa, Salmia? Meja. Apalagi Himawan? Kursi, benar ya. Jadi segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Nah, wujudnya. Materi berwujud apa saja? Sofi? Benar sekali. Padat, cair, dan gas. Sebelum kita masuk ke materi perubahan materi, Bu ada gambar. Tolong diperhatikan ke depan. Kira-kira kalau Rahmat masak sayur, ya, masak sayur untuk makan malam. Sayurnya didiamkan di ruang terbuka, ya, di ruang terbuka. Kira-kira apa yang terjadi setelah besok paginya? Iya, sayurnya akan basi. Berarti materi ini bisa berubah. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini tentang perubahan materi. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, dengan melakukan eksperimen, kegiatan eksperimen,
Peserta didik dapat menentukan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian penilaian yang Ibu gunakan hari ini untuk penilaian sikap. Jadi nanti Ibu mengamati sikap ya dari awal tadi sampai berakhir nanti. Kemudian ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan pada saat kalian presentasi dan pada saat kalian nanti praktikum. Nah, coba diperhatikan. Kira-kira apa yang terjadi pada kertas itu? Ya? Kertasnya? Terus apa yang terjadi? Kertasnya menjadi, supaya nanti kalian bisa menentukan perubahan apa yang terjadi pada materi-materi tersebut, kita akan melakukan praktikum. Kita melakukan praktikum sederhana. Silakan duduk. Apa sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Diperhatikan baik-baik. Untuk bagian pertama, kita akan melakukan praktikum. Diperhatikan dulu langkah kerjanya. Di sini ada kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti masing-masing kelompok melakukan praktikum sesuai dengan langkah kerja yang sudah ada di dalam LKPD ini. Kemudian mengisi hasil pengamatan di lembar berikutnya. Kemudian mengisi pelaporan dan membuat kesimpulan. Ya. Jadi itu saja dulu yang dikerjakan ya, yang bagian A ya. Jangan lupa sambil diamati dan dicatat ya. Kalau sudah, lanjut ke percobaan kedua ya. Yang bagian A sudah semuanya ya? Yang bagian A? Oke, kita lanjut ke bagian B ya. Kita lanjut ke bagian B. Sebelum kalian mengerjakan bagian B pada LKPD, perhatikan ke depan. Ibu tampilkan video ya. Setelah itu baru kalian mengerjakan LKPD bagian B. Kita lihat untuk unsur senyawa dan campuran. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi materi, kita harus tahu dulu mengenai apa definisi dari materi. Oke. Jadi kalian sudah menonton ya video tentang klasifikasi materi. Silahkan sekarang didiskusikan dengan teman kelompoknya di LKPD bagian B-nya ya. Silahkan diisi, didiskusikan dulu sebelum kita presentasi. Baik, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain diperhatikan ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 1, gula dilarutkan termasuk perubahan fisika. Alasannya tidak terbentuk zat baru, gulanya hanya meleleh. Mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ya, silakan. Silakan berdiri. Ya, berdiri. Bisakah kelompok 1 menjelaskan mengapa alkohol 70% termasuk campuran bukan senyawa? Alkohol 70% termasuk campuran karena di dalamnya ada air dan alkohol.
itu termasuk campuran ya. Karena di dalam alkohol 70% itu tidak murni alkohol. Namanya 70% berarti ada campuran. Nanti di materi larutan kita akan belajar tentang konsentrasi larutan. Alkohol 70% berarti di dalamnya ada 30%-nya itu air. Baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke. Jadi masing-masing kelompok sudah presentasi ya. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Salmia, boleh, silakan Salmia. Kesimpulan pada materi hari ini ada 2, yaitu perubahan materi terbagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, materi Klasifikasi. menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Baik, ya hebat ya. Jadi benar ya kesimpulan kita hari ini bahwa materi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian perubahannya itu ada 2 macam. Yang pertama tadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi itu dibagi menjadi berapa? 3, benar. Apa saja? Ada senyawa, ada campuran. Unsur yang Ibu sebutkan di awal tadi, nanti ada tes ya, ada post tesnya. Ini untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita tadi sudah tercapai. Apakah kalian sudah memahami tentang perubahan materi dan klasifikasi materi? Di sini ya, silakan dikerjakan masing-masing. Ditulis namanya ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan masing-masing ke kelompoknya. Bawa ke depan. Oh ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, bukannya dulu, kita refleksi dulu. Bagaimana kesan kalian dengan pembelajaran kita hari ini menggunakan metode praktik? Ya? Jadi minggu depan pertemuan selanjutnya kita masuk ke Ibu mau tugaskan karena kita masuk ke topik pemisahan campuran. Jadi Ibu mau tugaskan masing-masing kelompok nanti menyiapkan bahan yang digunakan. Oh ya, nanti Ibu kirim di grup kelompok kita ya. Nanti Ibu kirim di grup kelompok kita bahan-bahan apa saja yang akan kalian bawa yang akan kita gunakan di praktikum kita selanjutnya. Baik, untuk hari ini sudah cukup. Kita tutup pertemuan kita dengan doa ya. Ada yang bisa beri kita dengan doa? Oh ya, boleh. Silakan boleh. Teman-teman, kita dari pelajaran kita pagi